Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Siti Musyarofah dengan NIM 908105017 dan anggota kelompok 3 lainnya yaitu Adelina dengan NIM 1908105007. Kemudian ada Syifa Usyudur dengan NIM 1908105018 dan Sohifah dengan NIM 1908105023. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kekongruenan. Pembahasan yang pertama yaitu terkait pengertian kekongruenan. Pada pemateri saya persilahkan. Sebelumnya kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu kekongruenan. Kekongruenan adalah dua buah bangun datar yang memiliki bentuk, ukuran, dan besar sudut yang bersesuaian sama besar. Kekongruenan dilambangkan dengan simbol notasi seperti pada gambar tersebut. Bisa dilihat notasi kekongruenan itu seperti itu. Selanjutnya yaitu kekongruenan dibagi menjadi dua, yaitu ada kekongruenan bangun datar dan juga ada kekongruenan dua segitiga. Yang akan saya bahas yaitu mengenai kekongruenan bangun datar. Dua garis kongruen adalah dua garis yang memiliki panjang yang sama. Bisa dilihat pada gambar, di situ terdapat garis PQ dan juga garis AB. Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa garis PQ memiliki panjang yang sama seperti pada garis AB. Sehingga kita dapat menyebutkan bahwa garis PQ kongruen dengan garis AB, atau bisa ditulis juga dengan menggunakan simbol atau notasi kekongruenan. Nah, selain kekongruenan garis ini terdapat juga sudut yang kongruen yang akan dibahas oleh pemateri selanjutnya. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi di sini dua sudut kongruen berarti sudut yang besarnya sama. Kita lihat gambar di samping, ada sudut CAB dan sudut RPQ. Nah, kita dapat melihat bahwa sudut CAB ini kongruen dengan RPQ karena di situ besar sudutnya sama, sehingga dapat kita rumuskan menjadi sudut CAB. Kemudian ada simbol itu, simbol kongruen dengan sudut RPQ. Nah, di situ kita lihat sudutnya X derajat. Kita misalkan X itu 30, jadi kedua sudut itu besarnya 30 derajat. Baik, selanjutnya yaitu sifat-sifat bangun datar yang kongruen. Yang pertama yaitu pasangan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi antara sisi bangun yang satu dan bangun yang kedua itu panjangnya sama. Kemudian yang kedua, pasangan sudut-sudut yang bersesuaian juga sama besar. Jadi antara sudut bangun yang satu dan bangun yang kedua itu besar sudutnya sama. Nah, dua bangun yang kongruen pasti sebangun, tetapi dua bangun yang sebangun belum tentu kongruen. Karena kongruen itu dua bangunnya sama, benar-benar sama. Kemudian kita lihat ada gambar, di situ ada gambar persegi 4. Kemudian kita lihat panjang AB sama dengan panjang BE. Nah, panjang BC sama dengan panjang EF. Kemudian langsung saja ya kita ke sudutnya. Sudut DAB sama dengan sudut CBE. Kemudian sudut ABC sama dengan sudut BEF dan seterusnya. Jadi sisinya sama dan panjang sisinya sama dan besar sudutnya sama. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait kekongruenan dua segitiga dikatakan kongruen jika ketiga pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan ketiga pasang sudut yang bersesuaian sama besar. Kekongruenan dinotasikan dengan lambang berikut ini. Jadi dari pengertian tersebut, sifat-sifat dua segitiga yang kongruen yaitu yang pertama yang bersesuaian sama panjang. Kemudian yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar.
Oke, bisa dilihat pada dua segitiga ini. Yang pertama segitiga ABC dan yang kedua yaitu segitiga DEF. Nah, AB kongruen dengan DE, sedangkan BC kongruen dengan EF. AC kongruen dengan DF. Nah, dari sudutnya, sudut BAC kongruen dengan sudut EDF, besarnya yaitu 90 derajat. Kemudian sudut ABC kongruen dengan sudut DEF. Sudut yang ketiga yaitu sudut BAC kongruen dengan sudut ECD, sehingga segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Artinya segitiga ABC dan segitiga DEF saling kongruen. Oke, setelah tadi teman-teman saya menjelaskan mengenai kekongruenan segitiga, di sini yang harus teman-teman perlu ketahui adalah dua segitiga jika dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu kondisi berikut. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada sisi. Nah, maksud dari sisi ini adalah teman-teman bisa perhatikan gambar ini, dua segitiga ini. Nah, sisi yang dimaksud sisi adalah sisi ini kongruen dengan sisi yang ini, dan sisi yang kedua ini kongruen juga dengan sisi yang kedua ini. Kemudian sisi yang ketiga ini juga kongruen dengan sisi yang ini. Nah, apabila sisi-sisi ini sudah sama panjang, maka segitiga tersebut dikatakan kongruen. Kemudian yang kedua, sisi sudut sisi. Nah, perhatikan juga gambar yang kedua. Ini ada dua buah segitiga. Ini sisi-sisinya sama. Nah, kita lihat lagi sudutnya. Sudutnya itu sama besar atau tidak? Ini. Nah, ketika teman-teman lihat sudutnya sudah sama ya, ini juga besar sudutnya sama, ini juga sama. Kemudian yang ini juga mangapnya juga sama, ini juga sama. Nah, bisa dikatakan segitiga tersebut kongruen. Atau sudut sisi sudut. Nah, ini yang tadi sudutnya 1, sekarang sudutnya 2. Sisinya sama, sudut yang bagian ini dengan yang bagian ini juga sama. Nah, itu bisa dikatakan juga bahwa segitiga tersebut kongruen. Yang selanjutnya sudut-sudut sisi. Kita melihatnya sudut sisi yang terpanjang ini. Ketika semuanya sama, maka kedua segitiga ini bisa dikatakan kongruen. Nah, kemudian yang terakhir nih, sisi miring dan sisi satu sisi siku yang bersesuaian sama panjang. Nah, siku-siku di sini. Apabila bentuk segitiga yang seperti ini, nah teman-teman bisa lihat gambarnya. Nah, siku-sikunya di sini kan. Nah, ini juga sama, sisi terpanjangnya juga sama. Nah, ini juga termasuk segitiga yang kongruen. Oke? Nah, agar lebih memahami lagi ya, kita ke contoh soal. Saya punya satu contoh soal. Oke. Nah, ini dia. Ini adalah contoh soalnya. Dua segitiga di bawah ini adalah kongruen, artinya sudutnya sudah sama, sisinya sama, semuanya sama ya. Pasangan sisi yang sama panjang adalah, nah kita lihat, ditanyakan adalah pasangan sisi yang sama panjang. Kita lihat di sini, segitiga ABC kongruen dengan segitiga CDE. Maka pasangan sisi yang sama panjangnya adalah garis AB sama panjang dengan garis DE. Kemudian garis BC sama panjang dengan garis CE. Dan yang terakhir ada garis AC sama panjang dengan garis CD. Nah, oke. Teman-teman tolong perhatikan bagaimana cara membacanya. Dan tadi sudah dijelaskan kan bagaimana sih cara menentukan segitiga yang kongruen. Tadi ada sisi cara menentukannya ya.
ada sisi sudut sisi, ada sudut sisi sudut, kemudian ada sudut-sudut sisi, dan ada sisi miring dan satu sisi siku yang bersesuaian sama panjang. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila banyak sekali kekeliruan saya mohon maaf. Sekian pembahasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.